Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas mengenai mata kuliah komputer dan media pembelajaran ya. Jadi, materi ini bisa dilihat pada modul atau buku materi pokok yang disediakan oleh UT, yaitu dengan kode IDIK 4010. Di sini kita akan membahas mengenai modul 1 ya. Jadi modul 1, bila kita lihat, ini menjelaskan tentang konsep pemanfaatan media dalam pembelajaran. Ya. Jadi, ada beberapa fungsi penggunaan media dalam pembelajaran. Jadi, pasti selama di sekolah, Bapak Ibu sekalian sudah pernah menggunakan media. Silakan nanti diberikan feedback, media apa yang pernah digunakan. Baik itu media digital, baik itu media cetak, itu seperti apa yang pernah digunakan. Jadi kalau fungsi media yang pertama, jadi pembelajaran menjadi lebih menarik. Dengan adanya media, fokus dari para murid dalam mendengarkan penjelasan akan lebih mudah karena ada media yang digunakan. Di media itu bisa berbagai macam ya, bisa ada media cetak, ada media elektronik. Media cetak contohnya ada poster, ada papan tulis, ada alat peraga, misalkan yang alat, ada presentasi maupun PowerPoint. Kalau yang elektronik bisa video, bisa gambar, gitu ya. Berikutnya, fungsi media adalah membuat pembelajaran menjadi lebih nyata. Jadi contohnya, sewaktu kita ingin menjelaskan tentang wilayah Indonesia, nah kita menjelaskan menggunakan peta ataupun globe, siswa akan lebih mudah membayangkan secara nyata. Misalkan, oh Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, misalkan. Jadi terlihat lebih nyata. Berikutnya, mempersingkat proses pembelajaran. Misalkan, untuk beberapa materi yang sebenarnya banyak sekali, nah itu kita bisa mempersingkatnya menggunakan video misalkan. Jadi kita hanya tinggal memutar video, para murid mendengarkan dan memberikan feedback atas video yang telah diputar, memberikan komentar, memberikan solusi dari problem yang ditampilkan, misalkan. Itu sangat bisa untuk mempersingkat proses pembelajaran. Berikutnya, mendorong siswa belajar secara lebih mandiri. Ya, kenapa belajar lebih mandiri? Jadi, kita tahu bahwa kurikulum kita saat ini mendorong bahwa bukan lagi teacher learning ya, teacher center learning ya. Maksud saya seperti itu, melainkan student center learning. Jadi sebenarnya pusat dari pembelajaran itu bukan gurunya, melainkan siswanya itu sendiri. Jadi kita mendorong bagaimana siswa itu bisa belajar secara mandiri, bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Berikutnya, fungsi media yaitu membuat pembelajaran menjadi lebih terstandarisasi. Kenapa terstandarisasi? Karena kita mengakui bahwa antara setiap sekolah mungkin dengan daerah satu dengan daerah lain memiliki keadaan yang cukup berbeda-beda, sehingga dengan adanya media pembelajaran itu dapat membuat standar pendidikan atau standar pembelajaran yang dilakukan menjadi terstandar. Ya, jadi misalkan untuk beberapa tematik misalkan kita sepakati bahwa untuk tematik tersebut menggunakan media pembelajaran video. Nah, dengan video semua daerah bisa menggunakan perangkat yang sama, gitu ya. Berikutnya, perkembangan pemanfaatan media dalam pembelajaran.
Jadi sebenarnya di buku sudah lengkap ya. Jadi di sini ada sejarahnya. Jadi gimana media pembelajaran itu berkembang, mulai dari mesin cetak ke komputer, lalu dari komputer, pemanfaatan komputer kita sekarang berada di era internet ya. Saya yakin murid-murid dari Bapak Ibu sekalian sudah mengenal apa itu komputer dan mengenal apa itu internet gitu ya. Jadi tidak bisa lagi kita memberikan kepada siswa hanya dalam satu sumber gitu ya. Karena sekarang resource di internet tuh terbuka sangat lebar gitu ya. Kita bisa mencari berbagai literatur gitu ya, tidak hanya mungkin buku panduannya saja atau buku mata pelajarannya saja, melainkan kita bisa kembangkan dan adopsi berbagai sumber di internet gitu ya. Misalkan dari kehidupan sehari-hari, dari apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita implementasikan dengan materi yang ada di buku mata pelajaran. Gitu ya. Berikutnya, mengapa memanfaatkan media dalam pembelajaran? Nah, kita tahu tanpa media pun kita bisa, misalkan kita melakukan oral presentation atau menggunakan metode ceramah itu bisa, gitu ya. Jadi sebenarnya alasannya kita bisa meningkatkan, gitu ya, pemahaman siswa, gitu ya, dengan menggunakan media pembelajaran. Jadi di gambar ini kita bisa melihat ada beberapa tingkatan pemahaman siswa yang didapatkan gitu ya melalui media yang kita lakukan. Yang pertama dimulai dari pengalaman lewat simbol-simbol tulisan atau gambar. Ini yang paling bawah ya, jadi yang paling dasar. Jadi dengan kita membuat gambar, kita menulis, kita menjelaskan sambil menulis, gitu ya, itu anak akan memperoleh tingkat pemahaman pada diagram ini dia yang paling rendah, gitu ya. Berikutnya, untuk meningkatkan pemahaman tersebut, ada media yang dapat digunakan, itu pengalaman yang diamati lewat media. Jadi contohnya media bisa radio, bisa mungkin televisi juga bisa, media berupa video, audio, gambar, gambar-gambar bergerak maksud saya ya, itu bisa digunakan. Berikutnya ada pengalaman yang diciptakan. Jadi untuk meningkatkan pemahaman anak, kita bisa menggunakan beberapa media yang kita buat sendiri, yang kita ciptakan sendiri bersama para siswa dengan guru misalkan. Kalau kita mau membuat uji coba pertumbuhan tanaman misalkan, itu kita ciptakan sendiri. Kita mau membuat alat peraga untuk pecahan misalkan ya. Berikutnya yang lebih tinggi lagi ada pengalaman yang diamati langsung. Jadi misalkan dari suatu keadaan, siswa misalkan keadaan itu sebuah pasar misalkan ya. Jadi siswa disuruh untuk mengamati secara langsung seperti apa proses jual beli yang ada di pasar, siapa saja yang berperan di pasar itu ada siapa saja gitu ya. Itu siswa akan lebih mengerti bila menggunakan pengamatan langsung. Ini pengalaman yang diamati secara langsung. Berikutnya ada pengalaman langsung. Pengalaman langsung itu jadi siswa sendiri yang terlibat. Misalkan kalau tadi melihat pasar ya, kalau sekarang mereka berusaha untuk memerankan misalkan pedagang,
pembeli, ya seolah-olah berada di pasar. Dan ini siswa sendiri yang melakukan proses jual beli. Jadi ini yang disebut pengalaman langsung. Jadi di sini ada bahan diskusi kelompok yang teman-teman bisa, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakannya, gitu ya. Jadi di sini ada tabel yang berisi kompetensi, materi, media pembelajaran yang sesuai, gitu ya. Kompetensi itu biasanya dapat kita lihat, gitu ya. Nah, kita mengacu pada kurikulum, gitu ya. Misalnya di SD kelas berapa, gitu ya. Untuk setiap tingkatan kelas harusnya berbeda, mulai kelas 1 sampai kelas 6. Ini contohnya ada 3 kompetensi yang saya pilih, ya. Mengenal penggolongan hewan, misalkan digunakan untuk siswa kelas 3 SD, ada mengenal wilayah Indonesia, ini untuk siswa kelas 6 SD, dan membuat karangan dalam bahasa Inggris, ini untuk siswa kelas 6 SD. Ini kompetensi yang harus dicapai, gitu ya. Nah, lalu kita harus menyiapkan materi apa yang sesuai agar kompetensi yang sudah kita targetkan ini bisa tercapai, gitu ya. Materi seperti apa? Ini silahkan dijabarkan materinya, gitu ya. Lalu media pembelajaran sesuai seperti apa? Untuk 3 kasus ini, karena kompetensinya berbeda, kita dapat menggunakan media yang berbeda pula, gitu ya. Mungkin satu media ini mudah untuk dikembangkan untuk kompetensi tertentu, tapi untuk kompetensi yang lain mungkin susah. Silakan dibuat sesuai dengan kompetensi masing-masing. Berikutnya, di sini ada bahan diskusi juga. Jadi, media itu sebagai bagian terpadu dalam pembelajaran. Jadi, penggunaan media juga tidak serta-merta kita gunakan. Jadi, kita harus melihat kompetensi apa yang akan kita capai, kita harus menyusun namanya komponen pembelajaran. Jadi komponen pembelajaran itu ada 5, terdiri dari 5, yaitu kompetensi, materi, pengalaman belajar, sumber belajar. Sumber belajar itu terdiri dari media dan alatnya ya. Lalu ada evaluasi hasil belajar. Mengapa diperlukan pembuatan komponen pembelajaran? Agar media yang kita gunakan itu dapat benar-benar menunjang proses pembelajaran. Sehingga itu merupakan proses atau bagian terpadu yang dirancang untuk mencapai kompetensi tertentu. Ya, itu mudahnya seperti itu. Silakan untuk di sini saya mencoba untuk menunjukkan komponen pembelajaran ini untuk anak kelas 3 SD ya. Silakan membuat komponen pembelajaran. Kompetensinya terserah sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ampu. Silakan buat penjabaran mengenai materinya, pengalaman belajar, sumber belajar, dan evaluasi belajarnya seperti apa. Lalu untuk tugasnya, silakan Bapak Ibu membuat peta konsep gitu ya. Bagaimana untuk meringkas dan mempelajari modul 2 dan modul 3 secara lebih mudah gitu ya. Silakan dibuat peta konsep. Mungkin sekian presentasi dan penjelasan saya mengenai modul 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.